Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutin Mas, silakan Mas. Apalagi biar kita ini mati husnul Khotimah. Syaratnya lagi, bukan syaratnya. Caranya. Kita wajib banyak mengingat kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Siapapun kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Siapapun kita tidak tahu di bumi mana mereka mati. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Dia cerdas. Artinya kalau dia ngomong kira-kira Allah ridho enggak? Allah murka enggak? Kalau dia berbuat, bersikap, Allah ridho enggak atau murka dengan sikap saya? Dia akan rem. Dia kendalikan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dia kerjakan hanya ini diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuh orang yang cerdas Rasul mengatakan. Cerdas ya Ma. Jadi banyak mengingat kematian. Oleh karena itu kalau dia banyak mengingat kematian, artinya setiap langkah dia berhati-hati dalam bicara, dalam bersikap, dalam berperilaku, sehingga kalau Ijrail datang benar-benar dia dalam kondisi benar-benar orang beriman kepada Allah. Masya Allah. Apalagi tentu dong berdoa. Berdoa ini hukumnya wajib karena orang yang sombong, Rasul mengatakan orang yang tidak pernah berdoa. Kita mohon sama Allah, ya Allah, udah maksimal tadi kan usaha. Iya udah. Sesuai dengan kemampuan, lalu diiringi doa. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa yang sering kita baca. Kita mohon sama Allah. Caranya bagaimana lagi? Carilah lingkungan yang baik. Lingkungan menentukan bagaimana kelakuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama-sama orang yang benar, yang jujur, orang yang baik. At-Taubah 119. Jadi seperti itu. Kalau semuanya sudah kita lakukan, kita mohon kepada Allah, insya Allah diberikan yang terbaik. Kenapa? Amin. Dikatakan, ada orang yang selama ini sudah melakukan amal kebaikan. Seolah-olah kalau dia mati, surga selangkah lagi. Masya Allah. Tapi ternyata di akhir kehidupannya melakukan perbuatan dosa, maksiat yang dilarang. Akhirnya dia su'ul khotimah. Ya Allah. Ada orang yang berbuat jahat, Masya Allah. Tapi di akhir kehidupannya dia banyak berbuat baik. Akhirnya husnul khotimah. Masya. Jangan kita berprasangka buruk sama orang. Kenapa dia husnul khotimah? Kan suka ada yang bilang, kayaknya nggak pantas deh kelakuan dia begini-begini. Maaf. Jangankan dengan orang yang tidak serumah. Suami istri, anak-anak yang serumah saja. Boleh jadi ada kelakuan, ada sikap, ada perilaku, ada ibadah yang orang lain tidak tahu, hanya diri orang yang bersangkutan. Iya, Ma. Boleh jadi dia banyak berbuat baik, banyak mendoakan orang lain, banyak membantu orang tanpa diketahui keluarganya. Tidak mustahil kebaikan-kebaikan yang tersembunyi dari orang tadi, walaupun orang lihatnya kayak orang jahat, kayak orang banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi ternyata di lubuk hati yang paling dalam dia mengerjakan kebaikan yang tidak diketahui orang. Inilah boleh jadi yang menyebabkan dia husnul khotimah. Boleh jadi orang yang kita bilang tadi baik, tapi di hatinya mengerjakan kebaikan ria, pamer, ujub, sum'ah, takabur, pengen dipuji orang, Ya Allah. pamer sama orang dan seterusnya. Tidak mustahil. Makanya tadi yang dikatakan sudah baik sekian lama, di ujung kehidupannya berbuat jahat, dia su'ul khotimah. Makanya hati-hati. Ya. Banyaklah kita melakukan perbuatan baik yang tidak perlu diketahui oleh orang. Hari gini di zaman medsos, jangankan berbagi, baru masak sop aja. Gue bikin sop, agak bagi orang, nyakitin hati orang. Ya Allah. Semua dipamerkan, tidak perlu semua orang tahu. Yang penting hati kita dengan Allah. Ya Allah, karena yang namanya ibadah, urusannya antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah. Tidak perlu dipamerkan. Makanya kita jangan nyangka kepada orang, dia mah pasti su'ul khotimah. Dia mah begini-begini. Jangan, kita sendiri yang sholat insya Allah gak pernah ditinggal. Yang tahajud sesuai kemampuan yang ada. Yang rajin ngaji sehari 2 kali 3 kali. Ibu-ibu apalagi tiap hari ngaji.
belum tentu husnul khatimah. Iya, Ma. Tapi kita bekerja, berusaha dengan istiqomah, terus tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Itulah harapan kita. Ini ukuran sukses kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Sehingga kita mati menghadap kepada Allah, diterima oleh Allah. Insya Allah sampai di akhirat Amin ya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Pak,